Halo semuanya, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kemarin kita mendapati kendala ini ya, memasang murnya atau nut ini bagaimana nih. Kemudian ada beberapa yang kurang sesuai. Oke, langsung saja kita perbaiki pada sesi kali ini. Nah, kalau terakhir kemarin komponennya itu kita bikin lubang nut ini ya. Kita perbaiki lagi desainnya. Kita masuk ke kita aktifkan dulu yang ini, terus sketchnya kita double klik untuk masuk. Kalau kita lihat posisi printing kemarin seperti ini. Jadi ini yang bagian dasar, ini yang bagian atas, ini nanti kita print ya. Nah, masalahnya ketika kita stop di sini, nut itu masih ada yang muncul. Kalau muncul ketemu nozzle nanti bertabrakan malah bikin rusak ya. Bagaimana biar ini bisa nggak bertabrakan? Nah, kita kembali lagi harus memahami bagaimana prinsip pencekaman pada mur ya. Ya, ini kita mencari referensi dari kunci-kunci untuk mengencangkan sebuah mur atau baut. Itu kita cari nut wrench. Nah, kita lihat bentuk-bentuknya macam-macam ya. Kalau kita lihat ada yang seperti ini. Mana nih? Ada yang hexagonal socket. Ada yang dia ini wrench seperti ini. Nah, seperti ini G-wrench. Ada yang lain enggak? Yang lain. Atau mungkin yang namanya kunci pas. Mungkin rekan-rekan juga tahu ya yang namanya kunci pas. Nah, kunci pas seperti ini. Kunci pas dia bisa mengikat sebuah atau mencekam sebuah mur itu cukup dengan 2 buah titik kontak ya. Gak mau ini internetnya. Nah, ini kalau kita lihat dia punya 2 sisi. Ini yang akan berkontak dengan segi 6-nya mur ya. Nah, ini pun juga sudah cukup. Jadi yang kita butuhkan adalah sisi sini sama sisi sini dan yang bagian bawah. Bagian atas ini tidak perlu, karena kalau ini posisinya rapat dia tidak akan berputar. Maka desainnya menjadi seperti ini. Ini kita tambahkan dulu sampai di sini. Kemudian yang ini juga sama sampai di sini. Ini kita horizontalkan dulu. Kenapa tidak mau? Kita hapus dulu aja. Oh, ini yang salah ya. Gak mau. Oke, ada yang oh iya, salah tadi. Ini kita buat gini, terus kita buat gini. Sudah ya. Terus ini kita potong, kita hilangkan garis ini dengan klik del. Sehingga pocketnya akan seperti ini. Jadi kalau kita print, nanti kita berhentinya di atas ini. Sebelum bagian ini ditutup, kita pasang nutnya terlebih dahulu. Oke, nanti kita cek
kita selesaikan dulu untuk keseluruhan komponen. Kita buat ini, kita beri jumper mungkin 0,6. Atas ini bagian kopling kita beri jumper 1. Bagian ini kita beri jumper, kita beri 2. Bagian ini kita beri jumper 0,4. Oke, ini sudah jadi. Nah, ini bagian lubang juga kita beri jumper ya, biar pemasangan shaftnya cukup mudah. Oke, cukup. Nah, ini bagian yang mulai menarik, yakni kita mulai bikin dimensi untuk timing ini ya, timing beltnya ya, untuk gigi-gigi dari timing belt dan timing gear atau timing pulley-nya. Oke, kita masuk sini, kita buat sketch di sumbu XZ plane. Nah, jangan lupa kita munculkan dulu yang tadi ya, yang sempat kita buat, yang sketch awal untuk mengetahui pitch, diameter, dan ukuran-ukuran lainnya. Nah, ini kita sudah dapat. Kita buat dulu sebuah lingkaran dengan radius 0,5551. Kita buat dulu radiusnya radius 0,555. Sudah, kemudian kita buat lingkaran dengan radius 1 mm. Ada 2 ya, kanan dan kiri ya dia ya, membentuk R ini dan membentuk R ini. Kita buat di sini dan di sini. Dia radiusnya 1, berarti diameternya adalah 2. Ini juga sama, diameternya adalah 2. Sudah, ini kita kontakkan dengan ini. Dengan kita singgungkan garis ini dengan garis ini dengan yang namanya constant tangent on collinear. Ini juga sama, klik constraint tangent. Das. Sudah. Ini kita simetrikan karena sama kanan dan kirinya. Kita klik, tengahnya kita klik, terus tekan S. Terus di sini ukurannya adalah terhadap center line-nya, garis tengah, itu adalah 0,4. Oke, ini sudah. Terus dia itu ketemunya di pitch diameter yang sini. Kita buat pitch diameter dulu. Bukan pitch diameter. Ini adalah 60, itu adalah outside diameter. Kalau ini ya. Berarti ketemunya ini nanti di outside diameter dikurangi 0,75. Berarti aku bikin radius seperti ini. Bukan radius, ini circle ya. Sorry. Circle seperti ini dengan diameter 60 dikurangi 0,75 min 0,75. Nah, ketemunya adalah 58,5. Kalau kita lihat bagian ini itu yang 0,75. Kita tarik ke bawah dengan yang namanya tangent. Nah, ini sudah otomatis membentuk ukuran yang kita harapkan. Jadi nanti yang perlu kita pertahankan adalah garis ini, kemudian garis ini, terus garis ini. Yang lainnya kita potong. Nah, biar ada backup, kita close dulu sketchnya, kita copy.
kita hilangkan plainnya, kita paste, kemudian ini kita taruh sini. Oke, ini sudah. Salah satu dinonaktifkan dulu, di hide. Ini double klik. Nah, ukuran ini sudah fix. Garis bantunya kita hapus dulu ya. Garis bantu kita hapus dulu. Ini kita beri ukuran dulu, dimension terhadap titik tengahnya. Berapa itu? (0,085). Oke, lebih kecil sedikit enggak masalah karena nanti ada ekspansi material ya. Ada ekspansi material dari proses 3D printing. Nah, oke, ini sudah dapat. Diameter luarnya belum tadi ya. Hilang semua ini. Ya, diameter luar harusnya nggak hilang ini. Oke, guys, bener. Oke, sudah. Diameter luar oke, aman. Mulai kita trimming. Kita hilangkan dulu trim edge. Kita trim edge. Yang kita hilangkan ini dan ini, nggak perlu. Sebelah sini dan ini juga tidak perlu. Ini kita delete, ini kita delete. Ups, ada yang hilang guys. Ininya nggak ketengen ini. Dan ini harusnya tengen. Oke, ini nggak ketengen nih PR ini. Kita reverse dulu. Ya, tengennya nggak kebentuk. Kita hapus dulu constraint yang ini. Biar ini kita tengenkan dulu dengan yang bagian ini. Nah, ini sudah ketengen benar. Ini juga kita beri ukuran 0,4. Oke. Baru kita hapus lagi. Ini kita hapus, ini kita hapus. Ini kita hapus, ini kita hapus. Bagian ini kita delete saja, ini kita delete. Menyisakan ini ya. Oke. Selanjutnya kita hapus ini kita hapus, dan circle luar, hapus. Tertinggal yakni circle ini saja. Bentuknya seperti ini. Oke. Ada yang salah. Yang dipotong sisi dalam ya. Yang dipotong sisi dalam. Terus ini kita tambah ukuran yang 1. Dah. Kita potong yang bagian dalam sini. Trim edge, trim. Dah. Seperti itu. Ini sudah jadi. Cuman kalau kita lihat ada satu hal, yaitu R015. Ya, ini yang belum kebentuk di sini. Kita close dulu. Kita tes. Kita tambahi circle di luarnya. Jadi yang kepotong nanti bagian sini, dalam sini. Kita coba untuk kita pocket apakah ada isu. Tidak ada guys, langsung jadi. Nah, ini sudah bisa. Kita copy dulu. Jadi memang kalau di copy dia lebih aman aja sih ya. Khawatirnya nanti ketika kita ngeproses berikutnya nggak ada backup, kita mengulangi dari awal.
Oke, kita edit lagi sketsnya. Kita berikan yang namanya ini ya, radius ini ya. Kita berikan melalui fillet. Kita fillet bagian ini, kita fillet bagian ini. Ini kita kunci dulu, constraint block. Ini juga constraint block. Ini kita samakan ukurannya. Ups. Ini kita samakan dulu ukurannya. Ada yang gerak? Apa itu? Oh enggak kok, harusnya enggak sih. Terus dikasih ukuran itu 50 mikron. It's. Ini tetap harus 4. Oke. Kalau ini berapa? Nah, oke. Ini kita buat sama ya. Gini aja, wis. Sudah ini. Oke, baru kita close. Terus selanjutnya kita pocket. Ini sudah membentuk profil timing pulley-nya, profil giginya. Terus ini kita beri yang namanya polar pattern. Cuman karena ini nanti nggak kebentuk, mending dibuat 0,2 saja. Tes. Karena nozzle-nya itu kan nanti diameternya 0,4 ya. Diameter 0,4, maka radius minimumnya adalah 0,2. Jika sudah, ini kita polar pattern sebanyak 95 tut. Agak berat kan? Oke. Karena tadi masih sederhana untuk desain ininya. Apa namanya? Untuk desain pocketnya itu masih cukup sederhana. Dan ini kayaknya tadi ada yang salah dalam proses desainnya itu tadi. Kesalahannya itu kita bikin circle di luar, harusnya nggak usah. Kita potong di sisi sampingnya. Kita tunggu selesai dulu, baru nanti kita edit lagi ya. Oke, jadi tadi ketika di render nge-crash, ini kita ulangi lagi. Jadi tadi rendernya sudah terlalu lama dan nge-crash. Ini kita ulangi lagi sampai dengan sini. Kita speedrun saja. Jadi teman-teman nanti bisa skip ya. Oke, langsung. Oke, ini.
Oke, sini 60, dalamnya dikurangi 1,5, ini 0,75. Oke, bikin lingkaran di sini 0,555 kali 2, terus radius jaraknya 4, 0,4. Ini juga sama 0,4. Ini diameternya sama, yaitu 2 mili. Terus ini bersinggungan tangen, ini dan ini bersinggungan tangen. Terus ada yang namanya bagian luar ya. Ini sudah dapat. Kita buat ukuran luarnya. Nah, seperti ini. Ini nanti aja nggak apa-apa. Oke, ini sudah jadi. Kita trim dulu. Bagian dalam kita hapus. Ini kita blok constraint. Bisa nggak gitu blok? Oke, di blok constraint. Ups. Solvernya apa ini? Oke. Bagian tengah kita hapus dulu. Nah, seperti ini sudah dapat. Oke, kita copy. Terus bagian ini kita beri radius dulu ya. Kita beri radius dulu. Radiusnya seperti ini. Seperti ini. Ini ukurannya jangan lupa. Nah, kadang itu kayak gini guys. Nah, gini aja, ini sama ini ketemu gini. Ini dan ini ketemu gini. Ini dan ini ukurannya sama. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus ini dibuat. Ini berarti gini aja ini. Ini dibuat 200 mikron. Ini juga sama 200 mikron. Nah, sudah. Terus kita buat radius di circle di luar. Kalau tadi kan seperti ini langsung kita potong ya. Ini kita ganti pendekatannya pakai cara seperti ini. Nah, ini kita V, ini kita vertikalkan, ini kita simetrikan. Nah,
kurang lebih nanti seperti ini. Kita dekatkan dengan titik ini, tapi nggak terlalu dekat ya. Oke, sudah, kita trim garis yang ini. Lingkaran ini kita trim, maka dia bentuknya akan seperti ini ya. Lebih sederhana yang ini. Terus kita close, baru kita pocket. Nah, sebelum melangkah lebih jauh kita simpan dulu. Terus ini kita circular pattern. Terus kita isi 90. Nah, kan lama juga kan. Nah, 95. Nah, ini baru jadi. Jadi kalau bentuknya sederhana memang relatif mudah, tapi kalau cukup kompleks seperti ini, maka proses renderingnya menjadi lebih lama. Nah, seperti ini untuk roda giginya. Ini sudah jadi, kita simpan. Selanjutnya kita ekspor untuk dapat kita proses di Bambu Studio. Kita ekspor, formatnya yaitu STEP ya. Kita kasih nama yang lain. Oke, kita masih loading ya. Kita drag and drop ke Bambu Studionya. Filenya langsung beda ya guys ukurannya. Nah, ini sudah jadi, kita flatkan ke sini. Nah, ini yang sebelumnya, ini yang baru. Kalau kita slice hasilnya, nah pada fokus ke sini ya, fokus ke bagian nutnya. Ini kalau kita tutup, nah ini kan yang sebelah langsung nutup ya, ini kan nggak nutup. Nanti ketika dia sudah dipasang murnya dan akan ditutup, nah nanti langsung ini masuk ke dalam. Ini sudah nggak apa-apa, karena dia ini sudah ada titik pencekamannya ya. Ini sudah ada pencekamannya. Yang sebelah sini nggak perlu dicekam, cukup ditahan aja biar nggak lari. Tuh. Terus kita lihat untuk giginya, profil giginya seperti apa. Nah, untuk profil giginya seperti ini, bagian ini tadi. Jadi kalau oleh printer itu diterjemahkan ya seperti ini. Terus ke sini sedikit langsung ya. Ini pengganti radiusnya tadi. Nah, seperti itu untuk proses printingnya. Jadi kalau ini nanti tinggal kita berikan pause pada bagian ini untuk memberi memasang murnya ya. Seperti itu. Oke, mungkin sesi kali ini kita cukupkan sampai dengan ini. Mohon maaf tadi ada kendala teknis. Ya, namanya juga aplikasi yang masih dalam pengembangan dan budgetnya terbatas. Jadi kalau rekan-rekan punya keluangan rezeki atau ingin membantu development aplikasi FreeCAD, dapat donasi ke websitenya FreeCAD ya. Jika dirasa video ini bermanfaat, bisa share ke rekan-rekannya. Barangkali kemanfaatannya bisa semakin luas. Sesi kali ini saya cukupkan. Sekian, terima kasih.